kedua driver ini memiliki hubungan yang kurang harmonis ya. Kita lihat Russell tuh agak perasa ya, agak pundungan ya. Ada respon si Russell juga kan, dia kayak agak gak nyangka gitu, kok ternyata Max bisa berubah sekarang, udah gak terlalu kayak marah-marah atau gimana banget itu. Dan dia sendiri harus merelakan kursi driver utamanya dari Mercedes atau gimana sih? Value-nya lebih kecil kan Russell dibandingin Max Verstappen. Max Verstappen 4 kali juara dunia. Sang driver kita nih Kimi Antonelli nih, mau di kemana ini? Hai semua, kembali lagi bersama kami di Bacot Balap. Kali ini kita kembali lagi di segmen baru kita, yaitu Nyetir Opini, di episode kedua ya. Oh ya nih, baru-baru ini kita kan mendengar banyak berita nih tentang kepindahan Max Verstappen ya ke Mercedes. Dan juga kita sudah mendengar sih bahwa ada rumor-rumor nih Toto Wolff tuh ingin menyatukan Max sama Russell nih. Nah, bayangkan nih jika Verstappen sang raja dunia ya bergabung ke Mercedes dan disatukan dengan George Russell nih. Apakah ini akan berhasil atau malah jadi bom waktu nih buat Mercedes sendiri? Oke. Oke, kita langsung ke pertanyaannya aja berarti ya. Pertanyaannya, jika Russell dan Verstappen satu tim, apakah mereka akan berhasil? 3, 2, 1. Green flag. Green flag. Oke. Nah, Oke, jadi kita punya dua green flag, satu red flag. Beda sama yang kemarin ya. Kemarin dua red flag, sekarang satu red flag. Mungkin dari yang green flag dulu, dari Hasbi dulu deh. Coba Bi gimana Bi nah green boleh flagnya? nih. Gue di sini kebetulan milih green flag, yaitu setuju bahwa jika mereka berdua, Verstappen dan Max satu tim gitu ya, mereka bisa berhasil. Nah, alasan gue kenapa milih mereka bisa berhasil di satu tim, pertama, mereka berdua kan pembalap yang punya potensi, seperti Max yang dia punya modal 4 kali WDC, dan juga Russell, dia yang pembalap yang jadi anak masa Toto Wolff dari orbitnya di Mercedes sampai sekarang gitu. Dan kebetulan juga si Russell ini kan dia tuh memiliki modal, itu bahwa dia tuh pembalap yang taktis, strategis, dan juga sabar gitu lah dia dalam mengatur hal strateginya. Sedangkan Max itu tipikal driver yang apa sih kayak agresif, dan juga dia lebih ke killer insting itu ada. Nah, jika dua combo ini digabungkan, mungkin tim ini akan menjadi kuat dan bisa saling melengkapi gitu. Dan juga nih salah satu poin yang lain yang di luar dunia F1 itu adalah fanbase mereka gitu. Kan George Russell itu tuh kan fanbase-nya di Inggris kan banyak, dan Max di Belanda fanbase-nya banyak. Mungkin jika digabungkan, Mercedes juga bakal mendapatkan keuntungan dari sisi komersial dengan bergabungnya dua fan dari dua negara yang berbeda tersebut. Paling itu. Hmm, menarik. Jadi dari kata Hasbi tadi, Russell punya pembalapnya taktis dan strategis dan sabar, Hmm. berbanding terbalik sama Max yang agresif dan mengandalkan instingnya berarti ya. Selain itu juga dari segi Mercedesnya, dari penjualan e-commerce-nya mungkin bakal lebih melonjak kalau misalkan mereka berdua Nah, ada di Inggris dan juga di Belanda. Oke, mungkin bisa lanjut ke red flag yang Akbar. Kita coba ke sisi yang lebih sebaliknya. Ya nih dari gue sendiri sih kayaknya kurang setuju sih ya untuk menjatuhkan Max sama Russell ini ya. Mengingat juga kedua driver ini memiliki hubungan yang kurang harmonis ya, maupun di balapan ya, dalam sirkuit atau di luar sirkuit sendiri nih. Ingat juga pas awal tuh di GP Azerbaijan 2023 nih, dia kan juga pas di sprint Russell tuh sempat bersenggolan sama Max tuh. Dan juga di sini Max memberitahu ke Russell juga kayak, oh lu jangan kayak gitu tuh, tapi Russell juga merasa tidak bersalah sih ya. Nah, situ tuh kan juga di luar media juga, di luar balapan tuh kedua driver ini membeberkan jawaban yang ya cukup sih menyalahkan satu sama lain gitu ya, dengan egonya sendiri gitu masing-masing. Dan juga untuk kedua nih, juga di sini untuk Mercedes sendiri ada kemungkinan mengulang kembali itu drama Hamilton sama Rosberg nih tahun 2014 sampai 16 nih. Di sini emang Mercedes sendiri emang untuk gelar WCC-nya dia menguji ya. Tapi untuk kerusakan sendiri di tim internalnya nih, dia di internalnya dia rusak nih. Ada kebagi kedua kubu ada sisi Hamilton sama Rosberg nih. Dan itu juga bisa terjadi sih.
menurut gua sih antara Max sama Russell. Dan juga nih untuk saat ini nih, Mercedes sendiri kan untuk tahun 2014 kemarin tuh kejadian Hamilton sama Rosberg itu kan mereka sedang mendominasi nih mobilnya emang top tier banget ya. Tapi kan untuk sekarang kan mobil yang mendominasi itu kan McLaren ya, bukan Mercedes. Jadi menurut gua itu pertimbangan juga kalau misalnya gak akan berhasil sih. Dan juga nih, terakhir nih, Max juga kan sekarang sudah 10 tahun lebih kali ya, 10 tahun kurang lah ya, di Red Bull sendiri nih. Dan juga kan dia Hmm. akan pindah ke Mercedes nih. Jika dia pindah ke Mercedes, dia juga butuh adaptasi. Nah, setelah adaptasi itu kan Max punya ego yang besar ya. Dan juga setelah mungkin adaptasi dalam masa adaptasi, misal si Russell tuh mengalahkan Max nih beberapa kali dan sehingga Max ketutup lah sama Russell ya. Nah, Max kan ini kan mempunyai ego yang besar ya. Lama-kelamaan juga menurutku itu akan jadi bom waktu sih yang meledak untuk tim Mercedes sendiri. Begitu sih menurut gua. Oke, berarti pendapat Akbar ini didasari dari hubungannya di luar sama di dalam tracknya, sama juga mungkin ya kita belum tahu Mercedes di tahun depan bakalan sedominan apa. Mungkin nggak akan sedominan kayak Rosberg sama Hamilton di 2014 sampai 2016 itu kan. Oke, Ya, jadi kita punya dua sisi nih. Dari sisi Hasbi, taktikal, gaya balapnya kayak gimana, lebih agresif atau gimana. Kalau dari Akbar sendiri, lebih ke arah hubungan antara keduanya yang dari awal emang udah nggak ini nggak dekat. Oke, dari gua sendiri sebenarnya gua penengah dari mereka kayaknya. Gua ngerasa green flag, gua ngerasa berhasil bukan buat Russell, bukan buat Max, tapi buat Mercedes. Kenapa? Hmm. Gua ngerasa dari beberapa hal yang terjadi di Qatar 2024, di tadi Azerbaijan 2021, dan yang paling terbaru di Spanyol 2025, kita lihat Russell tuh agak perasa ya, agak pundungan ya. Dia sering ngungkit-ngungkit sesuatu yang terjadi di luar track, di dalam track dibawa ke luar track ya. Kayak di media dia ngomongnya kayak gimana, gimana, gimana. Cuman kalau misalkan dari sisi maksa sendiri, ya bodo amat gitu. Dia nggak terlalu peduli sama seperti itu. Jadi mungkin menurut gua, kalau misalkan Max masuk ke Mercedes, ya dia nggak akan peduli sama Russell kayaknya. Dia bakalan bodo amat. Dia orangnya lebih fokus, lebih agresif. Mungkin sama-sama pemarah ya, sama-sama pemarah, sama-sama agresif. Mungkin bisa dibilang Russell juga agak nggak terlalu agresif di track, tapi di luar mungkin agak agresif ya, kita nggak tahu. Kalau misalkan menurut gua, Max nggak akan terlalu peduli sama Russell. Mungkin Russell akan terganggu, cuman nggak akan terganggu itulah. Dan kita juga udah ngelihat Toto Wolff bisa memanage dua pembalapnya di Nico Rosberg sama Lewis Hamilton. Mereka berdua separah-parahnya mereka berdua, chaos-chaosnya mereka berdua, mau saling tabrakan, mau saling kayak gimana, mau saling tonjok-tonjokan. Drivernya tetap WDC. Dan mungkin tidak sedominan itu mobil mobil Mercedes yang kata Akbar tadi. Tapi kan rumornya tahun 2026 ini mobil yang paling dominan bakal mobil Mercedes. Jadi mungkin ada suatu alasan tertentu Max kenapa masuk ke Mercedes, yaitu karena mobilnya mungkin akan dominan. Begitu. Jadi menurut gua dari si Russell sama Max mungkin nggak akan berhasil hubungannya, nggak akan terjadi dengan bagus. Tapi dari segi Mercedes sendiri ya ini untung besar kalau misalkan bisa masukin Max sama Russell dari line up-nya. Nah, gue ada pertanyaan buat Akbar tentang poin yang dimana kata Akbar tadi, kalau misalnya Verstappen sama Russell mereka berdua jarang harmonis di luar dan di dalam track. Nah, gue sendiri juga agak kurang setuju. Emang kalau kejadian di tahun-tahun sebelumnya emang gitu ya mereka berdua sering terjadi clash. Tapi yang terakhir di tahun 2025 ini yang GP Spanyol ya kalau nggak salah, emang di situ tuh kan Verstappen kayak nabrak sengaja nabrak ke Russell. Cuman setelahnya gitu, respon setelahnya tuh Verstappen kayak ya udah dia nerima penalti, dia masuk dulu ke pit, udah biarin si Russell maju duluan gitu, memberikan posisi ke dia. Dan juga setelahnya ada respon si Russell juga kan dia kayak agak gak nyangka gitu, kok ternyata Max bisa berubah sekarang, udah nggak terlalu kayak marah-marah atau gimana banget itu. Kena penalti itu tuh malah dia kayak merelakan itu, dan setelah race juga si Russell ngeliat si Max itu kayak Max tuh kayak udah kada bodo amat sama dunia F1, jadi kayak udah balapan ya udah beres balapan, dia langsung lanjut ke keluarganya,
ngambil stroller sama bayinya yang baru, udah berangkat ke bandara. Jadi udah nggak terlalu selebay gitu dulu, kayak dulu-dulu gitu. Jadi ya itu yang buat gue Max, makin sekarang dia makin dewasa lah. Tetep menurut gue ya. Dan itu kan emang di situ kan kejadian Barcelona kemarin ya. Itu kan Hah, Max yang nabrak Russell ya. ya, Tapi di situ Max gak minta maaf ke Russell, Bi. iya enggak. Kan itu karena egonya tinggi, Bi. Aduh. Tapi Hmm, kalau ngelihat pembalap lain apakah akan minta maaf hal seperti itu? Ya jangan kayaknya jangan enggak akan deh. jangan jangan ngomong Lando, jangan ngomong Lando. Antonelli kemarin minta maaf, Antonelli tuh. Iya, Antonio Setelah gara-gara nabrak baru. Verstappen. Ya Antonio gara-gara baru, Bro. Antonio ya Masa? anak-anak bawang, masih anak bawang. Mungkin kita ambil Carlos Sainz. Carlos Sainz enggak aja. Kalau baik siapa ya? Siapa yang agak jerok kayak Max? Lewis Hamilton, Lewis Hamilton. Nah, ya bisa. Apakah akan minta maaf ke Russell kalau misalkan itu terjadi pada Lewis? Kayaknya enggak akan deh. Kayak kalau kita sampai minta maaf itu kayak bakal menunjukkan bahwa kita tuh kayak inferior gitulah. Jadi emang Eh, maaf maaf mah enggak, tapi ya udah kayak melupakan ya kejadian gitu, kayak udah tinggal langsung fokus ke depan, lupakan masa lalu. Itu ciri khas dari Verstappen. Jadi itu eh. emang emang gak baperan, ya udah kejadian hari itu ya udah marah hari itu juga, setelahnya mah ya udah normal lagi. Mungkin itu yang bisa jadi modal kuat lah buat nanti di tim Mercedes kalau misalnya mereka berdua satu tim, bakal aman-aman aja. Oh ya nih, gue mau nanya nih ke tim Green Flag nih. Misal nih, terdapat situasi nih, perebutan gelar juara, baik WCC ataupun WDC nih misalnya, antara Mercedes sama McLaren gitu ya. Mungkin yang tim menemukan sekarang. Nah, McLaren ini mempunyai hubungan drivernya harmonis nih antara misalnya Piastri sama Norris. Sedangkan Mercedes, Russell sama Verstappen nih hubungannya nggak harmonis nih. Nah, untuk memperebutkan gelar juara itu gimana nih? Untuk kerjasama tim Mercedes nih, bakalan berhasil atau enggak sih? Gimana nih menurut tim Green Flag nih? Green flag. Hmm, gue green flag. Dan kebetulan gue juga mau jawab pertanyaan Boleh, dari Bi. Akbar tadi. Kalau bagi gua masalah kerjasama kayaknya nggak perlu ada kerjasama. Tinggal sebelum saat race satu tim ini tuh sebelumnya harus ngadain rapat dulu, rapat diskusi mengenai berbagai kemungkinan yang terjadi gitu untuk kemajuan ke depannya. Nah, yang pasti di sini tuh yang paling vokal dalam menerapkan strategi atau kerjasama kan pasti dari pihak Russell ya. Karena kan Russell dia tuh kayak pembalap yang lebih ke strategis, analisis gitu. Sedangkan Verstappen sama seperti itu, tapi Verstappen tuh lebih ke banyak improvisasi di balapannya. Nah, mungkin ya ini paling balik lagi ke masing-masing dari tim engineer-nya masing-masing pembalap. Mereka berdua tuh harus bisa mempunyai plan A, plan B, plan C untuk agar mereka berdua bisa bisa tetap aman dan tidak terjadi crash keberpanjangan itu, sehingga bisa mengunci gelar juara WDC atau WCC, meskipun yang dapat gelarnya gak tahu siapa antara Verstappen atau Russell. Jadi saling berlomba aja mereka berdua, saling berlomba, jadi kayak rivalitas yang bersih gitu, bukan rivalitas yang saling menjatuhkan satu sama lain, paling gitu. Kalau misalnya dihadapkan situasi nih, Bi. Misalnya Nah, driver satunya Lando Norris nih, tapi Piastri. Sedangkan kedua, ketiga itu Mercedes nih. Misalnya eh, George Russell di depan ya, kedua nih. Ketiganya Verstappen. Nah, Verstappen itu memiliki pace yang kencang nih. Bisa kalau misalnya soal posisi bisa nyusul Norris. Tapi misalnya si mm-mm. George nggak mau tuh, gimana tuh? Kalau kayak gitu kan hubungan mereka nggak harmonis nih. Kerjasama kayak gitu. Itu kan butuh kerjasama tuh. Tapi sih kayaknya agak susah juga sih kalau buat kerjasama saling melepas posisi gitu ya, dimana kayak Russell tadi harus melepas posisi buat Max yang dapat pace cepat. Tapi ya balik lagi, sebenarnya Max juga ya gak terlalu masalah deh kan, Max juga kan bisa cari jalannya sendiri dengan improvisasi. Paling di sini tuh yang agak sedikit tidak diuntungkan ya paling Russell yang paling tidak diuntungkan, karena kan dia tuh kayak pembalap yang harus textbook gitu, sedangkan Verstappen mah dia kalau timnya bilang dia kayak gitu dia bisa berontak sendiri. Jadi paling ya harus ya itu harus rivalitas mereka berdua bakal ada gontok-gontokan, tapi ya setidaknya gontok-gontokan ke arah yang lebih berkembang gitu, berkembang ke arah lebih baik. Jadi ya masih tetap endingnya yang diuntungkan ya tim Mercedes. Paling itu. Oh ya nih, gue punya satu pertanyaan lagi nih. Nih, Max Verstappen itu kan terbilang ya dia selalu dengan ego yang tinggi ya, dia selalu ingin jadi driver yang utama gitu ya. Nah, sedangkan sekarang kan di Mercedes driver utamanya itu George Russell. Nah, berarti dari George Russell sendiri harus merelakan kursi driver utamanya dari Mercedes atau gimana sih menurut kalian? Menurut gua
mau nggak mau ya harus merelakan antara didepak atau jadi driver kedua kan pilihannya. Lo pilih mana? Pilih depak dari Mercedes, tim yang tahun depan bakalan bagus tapi jadi driver kedua, atau lo ya didepak ganti cabut misalkan ke tim Red Bull yang masih angan-anganan, angin-anginan. Pilihan cuma dua itu. Dan mau nggak mau ya Russell value-nya lebih kecil kan Russell dibandingin Max Verstappen. Max Verstappen 4 kali juara dunia. Kita ngelihat dia pakai gerobak juga tetap kenceng gitu, dia tetap bisa pole position. Sementara Russell ya mungkin Russell dikasih mobil RB21 ya RB19 yang kemarin belum tentu sedominan Max Verstappen gitu. Jadi ya secara value lebih kecil Russell, jadi Russell pilihannya cuma sedikit antara dia pindah depak cari tim yang mau jadiin dia driver pertama atau jadi driver kedua tapi di tim yang tahun depan mungkin bakalan bagus mobilnya. Nah, gue sendiri kan tadi ada poin tentang gaya balap mereka berdua kan yang beda gitu ya. Nah, tapi gue sendiri juga punya pertanyaan ke diri gue sendiri dan ke tim yang Green Flag gitu ya, gue sama Ika. Gitu. Nah, gimana buat timnya Mercedes sendiri buat arah pengembangan mobilnya bakal kayak gimana gitu dengan dua style berbeda dari drivernya masing-masing. Gua bisa jawab cuman ini opini gua pribadi ya. Jadi kalau misalnya kita ngelihat mobil tahun sekarang, mobilnya mungkin pengembangannya stabil sebenarnya. Gitu. Mobil yang gampang dikemudiin dan Kimi Antonelli juga bisa ngemudiin itu. Jadi mungkin kita punya kunci jawabannya di situ. Ya udah kita bikin pengembangan mobil yang lebih stabil aja buat Max bisa, buat Russell bisa gitu. Istilahnya bikin mobil pengembangan mobil yang lebih mudah dikendaliin tapi tetap kompetitif. Hmm. Dan Oke sih, bisa terbukti menjawab sih pertanyaan. berhasil kan tahun sekarang mungkin tidak mendominasi cuman kan berhasil menang di Kanada Russell Hmm. kan gitu. Ini kan gak akan kayak Ferrari berarti ya, yang bingung mau ke arah mana gitu. Kayak Ferrari sekarang. Oh mungkin studi kasusnya beda sama Ferrari ya. Ferrari soalnya pengembangan mobilnya ekstrim ya, dia kan sekarang ke Charles ya, Charles tuh mobilnya oversteer parah dan Hamilton nggak terbiasa dengan itu. Kamu kan kita perbedaannya sama Mercedes. Mercedes tuh Kimi Antonelli rookie kan, Kimi Antonelli otomatis kayak pengalamannya baru sedikit kan, tapi dia bisa mengendalikan mobil W16 sekarang tuh. W16 itu dengan stabil gitu. Terbukti berarti mobilnya emang stabil, mobilnya emang bagus, mudah dikendalikan dan Mercedes bisa melakukan itu. Hmm. Ciri khas Mercedes banget berarti ya, mobil Iya, yang stabil. iya. Berarti masih aman tuh, Bar. Emang Green Flag yang paling diunggulkan. Tapi kalau misalnya kayak gitu, bakalan maksimal nggak? Kan misalnya gaya balapan tiap orang kan beda-beda kan. Nah, Hmm. itu kalau misalnya stabil ke semuanya, tapi kan emang stabil, tapi nggak akan maksimal sih menurut gua ya. Untuk ke satu driver ya, Hmm. Satu drivernya nggak akan gua lebih Tapi condong ke satu driver gitu. satu drivernya tapi subjektif gua ke kayaknya maksimal sih. kalau kalau gue sih yakin kedua-duanya. Soalnya kan ini nih. Pertama kan Max juga kan suka ngasih feedback ke itu ya, ke radio engineer-nya. Cuman bahasa Max itu kan kayak terlalu bahasa lapang gitu ya. Sedangkan si Russell dia lebih ke bahasa taktis. Jadi Russell tuh kayak bisa jadi penerjemah Max buat ke tim engineer-nya buat pengembangan mobilnya. Nah, itu yang jadi poin bisa berhasil gitu loh buat mobil ini ke depannya. Itu salah satu kerjasama mereka berdua gitu loh. Oh, iya ya. Kalau misalkan Max ke Mercedes, Bono dong yang jadi ininya, yang jadi race engineer-nya. Mantannya Lewis, mantan race engineer Lewis. Keren aja waktu kayaknya duet mereka Bono sama Max Verstappen. Ya kan? Berarti yang oke lah pasti. Oh iya, nih. Gue punya pertanyaan lagi nih. Mungkin cukup melenceng dari topik kita kali ini. Tapi eh, mau gue tanyain. Ini, jika itu terjadi ya antara Max sama kita salah satu tim gitu. Nah, sang driver kita nih Kimi Antonelli nih mau di kemana ini nih? Kasihan juga soalnya. Bener sih. Gimana ya? Kimi kan masih anak bawang, masih baru ya. Mungkin dia bisa dititipin dulu di mana? Mungkin di tim Williams, di Alpine. Alpine kan tahun depan, Alvina. iya tahun depan kan Mercedes. Jadi ya Kimi kamu setahun dulu di sini ya gitu. Dititipin dulu ke tim yang lain. Kalau misalkan udah mulai berkembang,
Kalau misalkan salah satu ada yang goyah, pasti ada yang goyah Max atau Russell gitu. Nah, baru masuk tuh nanti Kimi Antonelli ke sana ke Mercedes lagi. Itu kan udah lumayan kan. Jadi dia punya pengalaman yang bagus di tim yang lain, bisa nambah CV dan mungkin jadi backup juga jadi cadangan kalau misalkan salah satu ada yang goyah kan. Mm-mm. Iya, Keren sih. Kimi Antonelli bisa dititipin dulu. Selama dianya juga mau gitu ya. Ya gimana, Harus mau Bi? bagi Kimi. Mau nggak mau ya pasti mau sih. Emang Udah, udah kepaksanya. kecuali kalau misalnya tiba-tiba ada yang nyuri dari tim lain, misalkan dari McLaren atau dari Ferrari ada yang tiba-tiba nyuri, itu Kimi Antonelli agak Red Bull kan. ya Red Bull bisa jadi Iya. kan Tiba-tiba ngebajak Red Bull. tiba-tiba ngebajak ditawarin tuh jadi seatnya mobil yang bagus tuh. Oh, iya. Tapi ya nggak tahu ya. Terus Kiminya nggak mau balik lagi. Tapi itu kayaknya kemungkinannya kecil ya kalau sampai pindah tim ya. Nggak tahu ya. Ferrari kayaknya Hmm. mungkin aja. Gimana ya Piastri, Bi? Oh, Ini Piastri bisa jadi kayak gitu tuh, kayak tiba-tiba dari Alpine ke McLaren. ada contoh lah berarti lah. Tapi ya, yang pasti adalah planning buat Kimi buat dari tim Mercedes ya kan ya. Masih aman gitu. Banyak. Dia masih anak baru juga sebenarnya masih bisa disuruh-suruh. Kayak kita baru keterima kerja aja disuruh ngapain aja dijalanin. Mungkin dari Mercedes sendiri mungkin ke skimnya gitu ya. Ada klausul kali. Kayaknya ngasih klausul ke tim yang lainnya. Oh nanti kalau gua minta balik harus mau. Klausul Ah, berat tapi ya klausul ya. berat sebelah itu waduh. Ya mau nggak mau tuh. Kan itu kan drivernya Mercedes. Iya, Terjawab mungkin sudah kita akhiri aja Bar. Hmm. Oh, boleh. Oke, segitu dulu untuk nyetir opini kali ini. Nah, kalian ada tim mana nih? Boleh ketik di Green flag, komentar ya. green flag, green Kita flag. diskusi di situ ya. Oke, kita pamit undur diri dan Dadah. Ah.